Kalau casting mas? Kalau telur casting kayaknya semuanya hampir pernah ya. Saya juga sama, pertama kali casting pun juga pasti lebih tepatnya itu bukan yang kayaknya kamu nggak lolos deh, bukan kayak begitu ya kan, bukan ini kan bukan casting ajang pencarian bakat ya, tapi lebih ya ketika kita sudah casting, kita pulang, kita tidak lolos itu kan kita tidak dipanggil lagi, seperti itu kan. Nah itu pasti merasakan, oh kayaknya ada yang kurang di mana, kayaknya ada yang kurang di mana gitu. Positifnya adalah kita belajar merasa kalau banyak yang kurang, tapi kan aktualnya terkadang nggak lolos casting itu bukan berarti kita tidak baik menghadirkan satu sosok gitu kan, tapi bisa jadi karena oh kayaknya mendingan si A aja karena ini, oh mendingan si B aja karena ini, ya seperti itu. Tapi apa yang mungkin sampai sekarang dalam peran yang lo pengen banget dapetin dan peran apa yang belum pernah didapetin mungkin mas? Kalau saya itu menikmati untuk mencari dan bertemu dengan manusia-manusia baru. Jadi kalau disuruh milih, saya sih jujur saya nggak pengen milih karena setiap manusia itu kan berbeda-beda. Ya ada beberapa mungkin yang mirip, tapi mirip itu juga pasti berbeda gitu loh. Jadi saya menikmati itunya aja. Tokoh A, terus tiba-tiba saya ke tokoh B, ya saya menikmati proses itunya. Tokoh A sama tokoh B beda gitu kan. Dan dari masing-masing tokoh itu salah satu guru saya pernah bilang, ya justru dari proses itu kita bertemu dengan manusia satu, terus manusia yang lain lagi kita ketemu, di situ kita harus banyak belajar. Pasti ada sisi yang kita ambil positifnya, ada negatifnya, kita harus bisa memilah di sana. Nah, kalau enaknya seorang aktor itu adalah kita bisa belajar kehidupan dari manusia-manusia ini, tokoh-tokoh ini, gitu loh. Baiknya kita ambil untuk pelajaran buat kita, buruknya karena kita tahu, ya udah kita singkirkan. Buat saya yang menarik gitu, karena buat saya yang susah adalah menjadi manusia. Itu susah. Menjadi manusia yang benar manusia itu susah buat saya. Ya ada kepingin apa gitu, kepingin oh main film ini, oh main film ini, enggak. Saya cuma kepingin bertemu manusia baru lagi, atau manusia baru itu. Karena yang tadi saya bilang menjadi manusia yang benar itu yang susah gitu loh. Bukan menjadi manusia yang dibuat-buat gitu loh. Mas, meniti karir pada saat itu menjadi figuran itu pada tahun berapa sih mas? Awal pertama? 2009. Ingat nggak sih mas honor pertamanya pada saat itu? Itu buat apa pada saat itu? Saya lupa buat apa, tapi sebetulnya itu udah dipotong-potong ya, udah dipotong-potong sama ini ya, sama agensi ya, udah dipotong-potong. Udah dipotong-potong lagi. Maksudnya 75 bersih. Oh. Dia bersih. Kayaknya 100-an lebih deh gitu, 75 bersih. Kalau buat apa agak lupa sih buat apa. Tapi kayaknya waktu itu keluarnya tuh kayak langsung dua judul MTV gitu loh. Jadi kayak 150 mungkin ya. Iya, 150. Lupa buat beli kemeja ya? Lupa. Mas, di tahun itu jatuh bangunnya seperti apa di dalam dunia hiburan sendiri? Oh, kalau pada saat saya jadi figuran itu kan memang bukan tujuan saya. Itu sesuatu yang tidak sengaja saya lakukan. Nah, tapi waktu pas mulai ke Jakarta, jatuh bangunnya ya lumayan jatuh. Ya proses lah. Saya senang kata-katanya almarhum Om Adi Kurdi disampaikan ke abang saya Teguh Wikana yang beliau menyampaikan ke saya. Itu yang selalu saya ingat, aktor itu tumbuh dengan berproses, nikmati proses itu. Dan ketika kata-kata itu muncul dan selalu terngiang-ngiang di kepala saya, itulah yang saya lakukan. Saya menikmati prosesnya. Karena buat saya proses itu memang menyenangkan dan pasti tidak akan mengkhianati sesuatu. Berarti pada saat itu mas awal pertama kali terjun ke dunia entertain, apa sih yang mendasari mas Arya akhirnya ya udah oke gue ikut syuting, gue
menjalani proses ini sampai sekarang mungkin akhirnya punya travel dan mungkin Oke. menjadi sarana seperti mungkin saya akan pensiun dari dunia entertain dan saya akan lanjut dengan Awalnya itu apa ya? Awalnya mungkin karena pemikiran orang awam kali ya. Dulu mungkin mikir, oh kayaknya apa namanya, jadi aktor, artis itu kayaknya bayarannya banyak deh. Kayaknya pemikiran orang awam gitu deh. Dan ditambah lagi dulu tuh waktu pas masih sekolah kan adalah pemikirannya bagaimana bisa terdiri dari uang kan. Apapun dulu saya lakukan, bahkan saya pernah ikut sama temen dulu MLM gitu-gitu kan, karena ya kayaknya nanti ketika saya naik level begini, ijazahnya cuma saya taruh saya udah dapat penghasilan sekian per hari apa gitu-gitu kan. Ya mungkin itu yang ada di pikiran saya, tapi ternyata ketika saya nyemplung ke dunianya, tidak seperti itu ya. Prosesnya panjang ya. Bisa mendapatkan yang seperti ini tuh prosesnya tuh ada yang lain nggak? Kalau aku sih kayaknya menemukannya kayaknya begini nih. Nah di situ kita tiba-tiba yang apa iya ya? Akhirnya kita coba cari lagi, menemukan sesuatu yang baru lagi, dan akhirnya pas udah sekian lama kita coba cari, nanti ujung-ujungnya nggak, kayaknya yang benar yang ini nih, bisa balik lagi yang pertama gitu. Tapi di situ semua hal kita benar-benar dikasih kesempatan untuk mencari lebih banyak, nggak benar-benar mencari udah nemu satu udah deh kita cuma diam di situ, enggak, yang betul-betul dibuka terus, dan itu setiap hari yakin nih, udah yakin begini, kalau kita confirm yakin, oke. Aku sih enggak. Nah yang kayak gitu tiba-tiba kita yang apanya enggak nih ya, yang gitu-gitu, jadi nyari lagi meskipun nanti ujung-ujungnya ke sana gitu kan. Tapi ya itulah menariknya berproses. banyak